Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Himatul Aliyah, NIM 103 dari kelompok 3 Etika Profesi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengukur profesionalisme. Jadi sebelum mengukur profesionalisme harus dipahami terlebih dahulu bahwa profesionalisme diperoleh melalui satu proses. Proses tersebut dikenal dengan istilah proses profesional. Nah, proses profesional itu sendiri adalah proses yang menggunakan pendekatan sistematis dan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Untuk mengukur sebuah profesional itu sendiri, tentunya perlu diketahui apa saja standar profesional itu sendiri. Secara teoritis, menurut Gilley dan England 1989, standar profesional dapat diketahui dengan 4 perspektif pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis. Ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan lambang profesional. Lambang profesional yang dimaksud itu seperti sertifikat, lisensi, akreditasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan sikap individu. Pendekatan ini melihat layanan individu pemegang profesi yang kemudian diakui oleh umum dan bermanfaat bagi penggunanya. Yang ketiga yaitu pendekatan elektik. Pendekatan ini melihat bahwa proses seseorang itu dianggap sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan, dan standar tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan berorientasi perkembangan. Orientasi perkembangan menekankan pada 6 langkah dalam proses. Yang pertama yaitu berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. Yang kedua, melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalaninya. Nah, setelah individu-individu berkumpul, selanjutnya para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang diakui pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah organisasi profesi. Selanjutnya yaitu membuat kesepakatan yang mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tertentu. Selanjutnya menentukan kode etik profesi. Langkah ini yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi di lapangan. Yang selanjutnya yaitu revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu. Contohnya yaitu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan pekerjaan di lapangan. Yang ketiga yaitu pendekatan berorientasi karakteristik. Ada 8 karakteristik pengembangan profesional, yaitu yang pertama, kode etik profesi, yang merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi. Yang kedua yaitu pengetahuan yang terorganisir. Ini adalah yang mendukung pelaksanaan sebuah profesi. Yang ketiga yaitu keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. Yang keempat, tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi. Yang kelima, sertifikat keahlian. Ini yang harus dimiliki sebagai salah satu lambang profesional. Selanjutnya yaitu proses tertentu sebelum memangku profesi. Ini untuk memikul tugas dan tanggung jawab dengan baik. Selanjutnya yaitu adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota. Dan yang terakhir, adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktik dan pelanggaran kode etik profesi. Dan pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan berorientasi non-tradisional. Pendekatan ini menyatakan bahwa seseorang dalam bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan sebuah profesi. Nah, kesimpulannya, dengan adanya pendekatan-pendekatan yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur profesionalisme bukanlah hal yang mudah, karena profesionalisme tersebut diperoleh melalui suatu proses profesional, yaitu proses evolusi dalam mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diharapkan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.